Sobat Islam. Kabar dan kondisi terkini Ibu Ida Dayak yang makin jadi sorotan ragam media sosial terus diangkat dan diekspos usai ramai ribuan orang berobat yang dikabarkan sebagian besar sembuh terbukti di tangan sang ahli tulang yang beliau obati di sejumlah lokasi di pelosok negeri. Kabar yang mengguncang dunia pengobatan tradisional di Indonesia tersebut kini juga dikabarkan viral di sejumlah negara lain seperti Malaysia serta Singapura, Brunei dan Taiwan hingga Arab Saudi. Akan tetapi di tengah kegembiraan dan ramainya pemberitaan Ibu Ida Dayak tersebut, kini bermunculan ragam komentar miring yang menghina, nyinyir, bahkan melecehkan dengan cara memparodikan hingga narasi merendahkan sosok sang petualang yang banyak berjasa membantu orang sakit tersebut dengan irama kebencian, seolah dirinya lah yang paling pintar dalam hal pengobatan, hingga Buya Yahya menegaskan hal penting terkait ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kemunculan sosok sang petualang asal Kalimantan, Ibu Ida Dayak yang kini makin viral cukup menyita banyak perhatian. Sosok yang kini banyak dinanti bahkan rela menunggu dan antri demi bertemu dan diobati oleh sang ahli yang unik dan terpuji, Ibu Ida Dayak sang petualang yang rencananya akan terus menjelajah ke seluruh pelosok negeri. Ibu Ida Dayak yang berjiwa tinggi dan rendah hati selalu menebarkan kebaikan, kini banyak yang menumpangi ketenaran dengan ragam aksi dan narasi. Walau sudah tak terhitung banyak sanjungan dan pujian dari orang-orang yang sudah datang dan membuktikan pengobatannya, namun kini nyatanya ada saja para pecundang yang sok tahu mengatakan seputar pengobatan dengan nada miring dan melecehkan, dengan cara memparodikan, menghina, bahkan merendahkan dan lain sebagainya, hingga Buya Yahya memperingatkan hal penting terkait ini. Kita membiasakan dengan prasangka baik. Dari mana kita memulainya? Memulai dari membiasakan kita agar kita tidak menjadi orang yang ingin tahu tentang kekurangan seseorang. Ingat bahwasanya kalau kita suka mencari-cari kesalahan seseorang, Allah yang akan mempermalukan kita. Allah akan rendahkan kita. Man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allah auratah. Tatabba'a aurata akhi. Orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan bongkar kesalahannya nanti. Nah, maka dari itu kita jangan rindu mencari kesalahan orang, maka pandailah kita menutup kesalahan orang lain lah. Kalau sudah orang pandai menutup kesalahan orang lain, maka lihat, kesalahan yang nyata saja kita pandai menutup, maka kesalahan yang belum terjadi akan mudah kita hilangkan. Dalam ungkapan beliau yang membahas secara umum, agar kita membiasakan dan tidak menjadi orang yang ingin tahu tentang kekurangan orang lain, dan ingat, orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, maka Allah akan bongkar dan permalukan kesalahan-kesalahannya nanti. Semoga dengan apa yang disajikan oleh Ibu Ida Dayak dan beliau Buya Yahya bisa menjadi pembelajaran dan tuntunan kebaikan bagaimana harusnya kita bersikap dan memandang orang yang telah menolong orang lain, hingga dimungkinkan memperbaiki atau mengkritik secara cerdas dengan irama dan bahasa yang baik, dan tentunya tidak mengundang kisruh dan perdebatan semua orang. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa orang yang beneran baik tidak akan menghakimi yang belum baik, orang yang beneran ikhlas tidak akan mengungkit-ungkit yang sudah lewat, dan orang yang beneran kaya tidak akan pernah merendahkan yang masih miskin. Maka berterima kasihlah pada orang-orang yang telah merendahkan kita, karena mereka tahu bahwa kita memiliki kelebihan yang luar biasa.
kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.